Bayangkan, jika kalian bisa merasakan tubuh orang lain, seperti sentuhan, rasa sakit, bahkan emosi mereka. Itulah yang dialami Shinichi dan Yuki setelah kematian mereka. Dan sekarang, mereka harus memilih siapa yang akan hidup di antara mereka. Judul manga kali ini yaitu Half and Half tahun 2012. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkannya Shinichi yang sedang berjalan. Dan tanpa diduga, ada gadis yang jatuh dari atap sekolah lalu menimpa tubuhnya. Sesaat kemudian, mereka pun terbangun di satu tempat yang aneh. Kemudian, mereka mendengar suara misterius. Ya, bisa dibilang mungkin itu suara Tuhan kali ya. Sebab sekarang mereka sudah tewas saat kejadian tadi. Lalu, suara itu memberitahu kalau mereka sudah mati. Dan saat ini, mereka sedang berada di alam baka. Mendengar hal itu, mereka pun masih belum percaya. Lalu, suara itu melanjutkan kalau mereka akan diberi waktu selama 7 hari lagi untuk hidup. Dan di waktu itulah, mereka harus menentukan siapa yang harus mati. Bukan hanya itu, mereka pun harus tinggal bersama dan harus saling berbagi. Juga tidak boleh meninggalkan satu sama lain. Setelah itu, mereka pun dihidupkan lagi oleh suara tersebut. Dirasa kejadian tadi cuma mimpi, si Yuki pun berusaha pergi. Dan benar saja, saat ia menjauh dari Shinichi, dadanya sangat terasa sakit. Tahu itu bukan mimpi, Yuki pun terpaksa harus tinggal di apartemennya si MC yang dipenuhi dengan banyak sampah. Shinichi menanyakan kenapa Yuki bisa jatuh dari atap sekolah. Lalu Yuki bilang kalau ia sudah bosan dengan hidupnya selama ini. Jadi, ia memutuskan untuk mendiskon umurnya saja. Mendengar pernyataan itu, membuat si MC pun sedikit kaget. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat si Yuki tidur, si MC terus menatapnya. Oh, rupanya ia berencana untuk menghabisi Yuki terlebih dulu. Sebab dengan itu, ia akan bisa tetap hidup. Namun, saat akan melakukannya, Shinichi tidak sengaja melihat tubuh Yuki yang sangat aduhai. Alhasil, si MC pun tak jadi melakukan aksinya itu. Kemudian, Yuki terbangun dari tidurnya. Sebab ia merasa ada yang aneh dengan apem miliknya. Di saat itu pula, Shinichi baru keluar dari toilet. Rupa-rupanya, Shinichi baru saja melakukan senam 5 jari di toilet. Dan siapa sangka, Yuki pun bisa merasakan hal yang sama juga. Karena semenjak kejadian kemarin, tubuh mereka bisa saling merasakan satu sama lain. Lalu Yuki mencoba membuktikannya saat menampar si MC. Dan benar saja, Yuki pun bisa merasakan sakit di pipinya. Mengetahui hal itu, Shinichi jadi sadar kalau ia menghabisi Yuki, maka ia pun akan ikut mokar juga. Singkat cerita, setelah kejadian kemarin, Yuki membuat peraturan di mana si MC dilarang untuk melakukan senam 5 jari. Sebab Yuki menganggap secara tidak langsung si MC sedang melecehkan dirinya. Karena gak mau ribet, Shinichi pun terpaksa menuruti kemauannya si Yuki. Lalu, Shinichi mulai menanyakan siapa yang harus meninggal di antara mereka. Dan Yuki berubah pikiran kalau ia tidak mau mokar duluan. Mendengar hal itu, membuat si MC sedikit kaget. Hingga di tengah obrolan, si MC mendapat telepon dari pacarnya. Yang dimana pacarnya itu mengajak Shinichi untuk ketemuan. Dan terpaksa, Yuki pun harus ikut dengannya. Ketika melihat Shinichi dengan wanita lain, tanpa basa-basi, pacarnya si MC yang bernama Naho pun langsung menamparnya. Dia mengira kalau si MC selingkuh dengan wanita lain dan meminta putus saat itu juga. Kemudian, si MC menjelaskan pada temannya, supaya gampang, kita panggil saja Haru. Setelah menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, si Haru pun masih sedikit ragu, sebab cerita Shinichi tidak masuk akal. Karena gak mau ribet, terpaksa si Haru harus percaya dengan cerita itu. Dan ia bilang akan coba menjelaskannya pada Naho nanti. Sesaat setelah Haru pergi, Yuki mengatakan kalau ia bisa merasakan perasaan yang si MC rasakan saat tadi diputuskan oleh pacarnya. Oh, rupanya bukan hanya fisik, namun perasaan mereka pun bisa saling terhubung satu sama lain. Mengetahuinya membuat Shinichi sedikit terkejut mendengarnya. Singkat waktu,
Pada malam harinya, Yuki mengajak si MC untuk ke rumah temannya Shinichi, yaitu Haru, sebab ia ingin meyakinkan Haru kalau cerita Shinichi itu benar adanya. Saat di perjalanan, Yuki menanyakan sejak kapan Shinichi berteman dengan Haru dan apakah temannya itu pernah mengkhianatinya. Lalu Shinichi pun mengatakan kalau ia dengan Haru sudah berteman sejak masih SD dan selama itu Haru selalu bersikap baik padanya. Sesampainya di apartemen Haru, si MC pun langsung membuka pintunya. Tanpa diduga, ia malah melihat si Haru sedang asik melakukan wik-wik dengan pacarnya, yaitu Naho. Bukannya malu dan meminta maaf, si Haru malah bilang kalau ini terjadi sebab si MC selingkuh dengan Yuki. Jadi, ia hanya menghibur Naho yang sedang kesepian. Lalu, si Haru menambahkan kalau ia sebenarnya tidak percaya dengan cerita Shinichi kemarin, sebab itu tidak masuk akal dan mengira kalau Shinichi cuma mengarang cerita agar tidak ketahuan selingkuh. Mendengar hal itu membuat Yuki sangat kesal dan Yuki pun langsung menampar si Haru sebab Yuki juga bisa merasakan sakit hati yang Shinichi rasakan saat ini. Di sisi lain, si MC masih tidak percaya kalau teman masa kecilnya itu berani menikungnya dari belakang. Tidak ingin masalah jadi semakin runyam, Shinichi pun langsung mengajak Yuki pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, si MC mengajak Yuki untuk pergi dengannya untuk melukis. Sebab dengan hobinya itulah, Shinichi bisa sedikit melupakan kejadian yang kemarin. Yuki pun bisa merasakan kalau saat ini si MC merasa senang ketika sedang melukis. Kemudian, Shinichi menanyakan apa tidak ada hal yang ingin Yuki lakukan sebelum sisa harinya berakhir. Yuki pun bilang kalau ia ingin pergi ke klub voli yang ada di sekolahnya. Sesampainya di sana, Yuki malah bertemu dengan temannya yaitu Moe. Si Moe pun shock melihat Yuki masih hidup. Secara ia kemarin melihat Yuki melompat dari atap sekolah. Lalu, tanpa diduga, Yuki mengatakan kalau ia jatuh itu bukan ingin melakukan bundir, melainkan sengaja didorong oleh si Moe. Si MC pun sedikit kaget mendengar hal tersebut dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu Yuki pun mengatakan saat itu ia memberitahu Moe kalau pacarnya yaitu si ketua klub merupakan pria tukang selingkuh. Yuki mengatakan itu sebab ia pernah diajak si ketua untuk melakukan wik-wik di sebuah hotel, tapi ia menolaknya. Namun, Moe tidak terima pacarnya itu dijelek-jelekan oleh Yuki. Dan Moe malah mendorong Yuki sampai ia terjatuh dari atap sekolah. Karena tidak ingin mempermasalahkannya lagi, Yuki pun lebih memilih untuk pergi saja dari tempat tersebut. Singkat waktu, saat sarapan, Yuki melihat si MC yang masih murung akibat jadi korban NTR oleh temannya sendiri, dan Yuki meminta agar Shinichi bisa move on dari pacarnya itu. Kemudian Shinichi mengatakan kalau sebenarnya hari ini ia berencana menonton konser dengan Naho, tapi itu tidak mungkin sebab sekarang ia sudah putus dengannya. Mendengar hal itu, Yuki pun menawarkan diri untuk menemaninya menonton konser. Sontak, si MC pun senang mendengarnya. Setibanya di tempat konser, Yuki terus memperhatikan Shinichi yang begitu antusias menonton konsernya. Itu membuat perasaannya ikut senang juga. Sepulang dari nonton konser, Yuki langsung membuatkan masakan untuk si MC. Si MC pun memuji masakan Yuki yang sangat enak. Hingga di tengah perbincangan, Yuki menggoda Shinichi dengan bilang kalau mereka terlihat seperti pasangan sekarang. Mendengarnya, si MC pun langsung salting sekaligus baper dibuatnya. Di sisi lain, si MC merasa sedih sebab waktu kebersamaan mereka tersisa hanya tinggal 2 hari lagi. Singkat cerita, kedekatan mereka pun semakin terlihat, di mana Yuki meminta Shinichi untuk melukis dirinya. Si MC pun setuju dengan permintaannya itu. Namun, pada saat melukis, Yuki menanyakan, "Apa kau suka padaku?" Mendengarnya, sontak membuat Shinichi kaget. Shinichi pun tidak mau menjawabnya, tapi Yuki terus memaksanya, sambil mengancam kalau tidak menjawab, ia tidak mau lagi menjadi modelnya. Karena sudah didesak Yuki, dengan malu-malu,
Shinichi pun mengaku kalau sebenarnya ia juga menyukai Yuki. Lalu Shinichi menambahkan kalau ia sangat bahagia mengetahui Yuki suka pada dirinya. Dan Yuki pun rupanya merasakan hal yang sama, mengingat mereka bisa saling merasakan satu sama lain. Dan sekarang mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Karena sudah menjadi pacar, Yuki langsung mencabut larangan untuk senam 5 jari bagi Shinichi dengan alasan, ngapain senam 5 jari lagi, kan kamu udah ada aku. Mendengar itu jelas membuat si MC sangat senang. Dan seperti yang kalian harapkan, akhirnya mereka pun melakukan senam bersama sebanyak beberapa ronde. Keesokan harinya, Yuki mengajak si MC untuk bertemu dengan keluarganya. Shinichi pun dibuat heran kenapa Yuki malah mengajaknya ke hutan. Dan rupanya, kedua orang tua Yuki sudah meninggal. Dan semenjak kecil, Yuki tinggal di panti asuhan. Dan tujuan Yuki bukan hanya mengunjungi makam orang tuanya. Sebenarnya, ia akan mendiskon umurnya dengan cara melompat dari tebing. Itu ia lakukan agar Shinichi bisa hidup. Lalu, Shinichi bilang kalau itu percuma, sebab saat ini tubuh mereka masih terhubung. Jika Yuki meninggal, maka Shinichi pun otomatis akan meninggal juga. Shinichi punya ide dengan akan ikut melompat dari tebing. Mendengar ide tersebut, membuat Yuki merasa sangat terharu dan langsung memeluk Shinichi dengan mesra. Lalu, mereka pun langsung melompat dari tebing tersebut. Sungguh edan. Singkat waktu, setelah mereka berdua mokad, mereka kembali berada di alam baka. Namun, mereka langsung dihidupkan kembali sebab waktu mereka belum habis dan masih tersisa 1 hari lagi. Dirasa rencana mereka gagal, mereka pun memutuskan untuk kembali sambil memikirkan siapa yang harus meninggal besok. Di apartemennya, Shinichi terlihat masih memikirkan bagaimana keputusan yang akan ia ambil. Namun, tanpa diduga, Shinichi malah meminta Yuki saja yang meninggal. Mendengar hal itu, membuat Yuki terkejut lalu menanyakan kenapa harus dirinya. CMC pun mengungkapkan kalau dirinya yang harus meninggal, itu pasti akan membuat Yuki sedih, sebab Yuki akan tinggal sendirian. Dan pastinya Yuki akan menangis setiap malam memikirkan Shinichi. Mendengar pernyataan tersebut, Yuki berterima kasih pada Shinichi telah mengizinkannya untuk pergi selamanya. Singkat waktu, di hari terakhir mereka, Shinichi berniat menyelesaikan lukisan Yuki yang kemarin tertunda, sebab lukisan itu akan menjadi kenang-kenangannya saat Yuki sudah pergi. Kemudian, Yuki mengungkapkan kalau ia sangat senang bisa bertemu dan mengenal Shinichi, sebab berkat Shinichi lah Yuki bisa merasakan jatuh cinta. Juga ia sangat bahagia bisa bersama Shinichi di sisa hidupnya ini. Mendengar pernyataan tersebut, sontak membuat Shinichi menangis. Namun, Yuki memintanya agar jangan menangis. Tapi tetap, Shinichi tidak rela kalau Yuki harus pergi, sebab ia ingin kembali menonton konser dan melakukan banyak hal lagi dengan Yuki. Hingga di tengah kesedihan, tiba-tiba suara misterius itu muncul kembali dan menanyakan siapa yang akan meninggal di antara mereka. Namun, Shinichi memohon agar mereka bisa hidup bersama. Namun, tetap suara itu tidak mengizinkannya. Namun, tanpa Shinichi duga, Yuki menciumnya. Itu sebagai tanda perpisahan dari Yuki. Lalu, sebelum ia pergi, Yuki mengatakan, tidak peduli seberapa jauh kita berpisah, dan seberapa jauh aku pergi, aku akan tetap bisa menemukanmu. Mendengarnya, sontak membuat Shinichi menangis jadi-jadinya. Namun, saat nyawanya akan dicabut, Yuki malah keceplosan dengan bilang, dia tidak ingin mati. Mendengar hal itu, Shinichi pun paham kalau Yuki sebenarnya masih ingin hidup. Lalu ia meminta pada suara itu agar mencabut nyawanya saja untuk menggantikan Yuki. Dan Shinichi pun pergi meninggalkan Yuki untuk selamanya. Beberapa tahun pun berlalu dan kini kita diperlihatkan di mana Yuki yang sekarang sudah memiliki anak dari Shinichi. Kemudian anaknya itu menanyakan bagaimana sosok ayahnya itu. Yuki pun menjawab kalau ayahnya itu adalah orang yang sangat mencintai ibu.
Yuki pun tidak kuasa menahan tangis saat ia melihat hasil lukisan dirinya yang dulu pernah Shinichi buat pada saat terakhirnya. Bagaimana? Menarik bukan? Oke lah, karena gua sedih abis baca nih manga, jadi segitu dulu review manga kali ini, dan sampai jumpa di video menarik lainnya.